Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Akbar dari NPM 235111036 akan membacakan bab 10 pengambilan keputusan taktis. Keputusan taktis atau jangka pendek. Pembuatan keputusan taktis adalah pembuatan keputusan dengan memilih dari beberapa alternatif dalam waktu yang singkat. Misalnya menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga normal untuk memanfaatkan kapasitas yang masih menganggur. Meskipun keputusan taktis tampak ditujukan untuk kepentingan jangka pendek, namun harus diingat bahwa keputusan jangka pendek seringkali memiliki konsekuensi jangka panjang. Keputusan taktis harus mendukung sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek atau berskala kecil. Keputusan taktis yang tepat berarti bahwa keputusan yang dibuat mencapai tidak hanya tujuan terbatas tapi juga berguna untuk jangka panjang. Tidak ada keputusan taktis yang harus dibuat jika keputusan tersebut tidak mendukung sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Model pembuatan keputusan taktis. Langkah-langkah yang menjelaskan proses pengambilan keputusan taktis adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali dan menemukan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi setiap alternatif yang mungkin menjadi solusi yang layak dari permasalahan serta menghilangkan alternatif yang tidak layak. Yang ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif yang layak. Selanjutnya, mengidentifikasi biaya dan manfaat mana yang relevan, tidak relevan, serta menghapus biaya tidak relevan dari pertimbangan. Yang keempat, menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap aspek kualitatif dari masing-masing faktor, misalnya kualitas bahan baku, keandalan sumber pasokan, perkiraan stabilitas harga, dan lain-lain. Membuat keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar secara keseluruhan. Jikalau model di atas lebih bermanfaat jika digabung menjadi daftar yang lebih singkat, dapat dibuat menggunakan 3 langkah berikut. Yang pertama, identifikasi keputusan. Yang kedua, identifikasi alternatif yang ada dan biaya relevan terkait. Yang ketiga, mengambil keputusan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda untuk masing-masing alternatifnya. Untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya merupakan biaya yang timbul di masa depan, namun juga harus beda untuk masing-masing alternatif. Jika biaya masa depan itu terdapat dalam beberapa alternatif, maka biaya tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap keputusan. Biaya semacam ini disebut biaya tidak relevan. Perhitungan biaya relevan adalah nilai dalam memecahkan banyak jenis permasalahan yang berbeda. Biasanya penerapan tersebut terdiri atas keputusan tersebut. Yang pertama, membuat atau membeli komponen. Yang kedua, menerima pesanan khusus pada harga di bawah harga yang bisa. Mempertahankan atau menghentikan sebuah segmen atau lini produk. Yang keempat, proses lebih lanjut produk gabungan atau menjualnya pada titik pemisahan. Yang keempat, biaya kesempatan. Jenis lain dari biaya relevan adalah biaya kesempatan. Adalah manfaat yang dikorbankan atau tidak dapat dielakkan saat satu alternatif dipilih di antara beberapa alternatif lain. Oleh karena itu, biaya kesempatan menjadi relevan karena biaya kesempatan merupakan biaya di masa depan yang berbeda-beda di antara beberapa alternatif. Etika dalam pengambilan keputusan taktis. Masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dari kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk memenuhi sasaran jangka pendek. Pencapaian sasaran adalah penting, tetapi bagaimana cara mencapai adalah hal yang lebih penting. Namun sayang, sebagian manajer mengabaikan aspek etika dalam mengambil keputusan taktis. Sekian, terima kasih.